rakyat yang terkasih, selamat sore berkah dalem. Selamat sore berkah dalem. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, sore hari ini kita berkumpul di salah satu ruangan Tiongting ini untuk mengungkapkan rasa belasungkawa kepada keluarga besar Ibu Siti Rahayu yang sejak hari Minggu kemarin keluarga ini sedang berkabung karena wafatnya Bapak Julius Arianto Sinaga dalam usia 69 tahun. Almarhum Bapak Julius Arianto Sinaga memang sudah beberapa waktu ini keluar masuk rumah sakit, dan akhir-akhir ini 2 kali harus cuci darah ke rumah sakit. Keluarga tak henti-hentinya mengupayakan berbagai macam usaha demi kesehatan kesembuhan almarhum, tetapi fisiknya semakin lama semakin tidak berdaya, dan akhirnya hari Minggu kemarin pukul 20.45 beliau dipanggil menghadap Tuhan. Dan tentu hal ini menimbulkan kesedihan tersendiri karena harus berpisah dengan orang dekat, orang yang dicintai, dan keluarga tidak menduga bahwa akan secepat ini beliau meninggalkan keluarga, meninggalkan istri, anak cucu. Merasa sedih karena harus berpisah dengan orang dekat, orang yang dicintai, juga pernah dialami oleh Marta dan Maria seperti kita dengar dalam bacaan Injil tadi. Konteks bacaan di Betania ada keluarga Marta, Maria, dan Lazarus. Ketika anak ini sudah luluh, orang tua mereka telah meninggal ketika mereka masih muda, dan Lazarus ini seorang lelaki yang diharapkan bisa menjadi pengganti orang tua mereka untuk menjaga, melindungi adik-adiknya yang masih muda. Namun entah kenapa justru Lazarus ini jatuh sakit, jiwanya tidak tertolong, akhirnya ia meninggal dunia. Marta Maria tidak menyangka bahwa akan secepat itu Lazarus dipanggil Tuhan. Ia masih begitu muda, telah dipanggil Tuhan, dan ia larut dalam kesedihan. Banyak tetangga datang melayat, menghibur, mendoakannya. Demikian pula Yesus dan para muridnya. Setelah hari keempat, mereka datang berdoa, menghibur, dan meneguhkan Marta Maria. Persis ketika mereka sedang bergumul mempersoalkan tentang nasib orang yang meninggal, justru Yesus menyampaikan sabdanya dengan menyatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, walaupun orang itu sudah mati, jiwanya akan tetap hidup." Dengan menyatakan ini, Yesus mau menegaskan bahwa semua orang yang pernah hidup dan mengalami kematian, jiwanya akan tetap hidup. Dengan menyatakan ini, Yesus juga sekaligus mau mengatakan 3 hal yang sekaligus. Yang pertama, Yesus mau menegaskan bahwa
hidup ini adalah anugerah Tuhan. Hidup adalah pemberian Tuhan yang diberikan kepada manusia supaya diterima, disyukuri, dikembangkan agar hidup ini menjadi berkat. Namun jika sang pemberi hidup mengambilnya kembali, manusia tidak berdaya apa-apa di hadapan Allah. Inilah letak kuasa Allah tentang hidup. Dan kalau Tuhan telah memanggilnya, kita manusia tidak berdaya di hadapan Allah. Kita kenal tokoh Ayub, seorang legendaris dalam kitab suci. Ia juga pernah kehilangan istri dan anak-anaknya kena musibah, bahkan seluruh harta kekayaan ludes. Dalam kesendirian dan tidak punya apa-apa, siapa lagi? Ayub dalam doanya mengungkapkan imannya seperti ini: Tuhanlah yang memberi, Tuhanlah yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub bisa mengungkapkan sikap iman seperti ini karena sadar bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Maka walaupun orang-orang dekat yang dicintai telah dipanggil Tuhan, ia tidak menyalahkan orang lain, juga tidak mengutuk Allah. Ia hanya bisa berserah diri di hadapan Allah. Yang kedua, Yesus juga menegaskan bahwa hidup di dunia ini memang hanyalah sementara. Itu artinya tidak akan ada yang hidup terus-menerus di dunia ini. Maka semua orang yang pernah hidup di dunia suatu saat pasti mati. Dan kita yang sekarang ini masih hidup, suatu saat kita juga akan mengalami kematian seperti almarhum Bapak Yus Haryanto Sinaga ini. Nah, karena hidup ini hanya sementara, maka harus dibangun dengan perilaku hidup yang baik sesuai keyakinan iman agama kita masing-masing. Supaya apa? Sewaktu-waktu Tuhan manggil, kita memiliki disposisi batin yang layak. Minimal sedang hidup dalam tata rahmat kesucian, sehingga ketika dipanggil tidak gelisah, tidak takut, tetapi berserah diri. Yang ketiga, Yesus juga menegaskan bahwa kematian itu bukan menjadi akhir hidup, namun justru menjadi awal hidup yang baru. Ini yang tadi dinyatakan oleh Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, walaupun orang itu telah mati, jiwanya akan tetap hidup. Bagi Yesus kematian hanyalah peralihan dari hidup di dunia ini kepada hidup abadi. Makanya peralihan dalam alam yang berbeda. Kalau digambarkan, dulu pernah kita tinggal di rahim ibu selama 9 bulan 10 hari. Dibayangkan kalau kita dulu kembar, yang satu sudah lahir, lalu yang ada yang masih di rahim, lahir sesasi meneh misalnya, lalu mengatakan, loh, koncoku sedulur umurano, tak gremeng-gremeng rano, wis mati. Pikirannya ngono kuwi. Lalu setelah sebulan lagi dia lahir, bulannya kuwi isih urip. Maka lahir itu bagikan hanya peralihan dari alam rahim kepada alam hidup rame ini. Nah, demikian pula kematian. Kematian itu hanyalah peralihan dari hidup di dunia ini kepada hidup alam abadi. Di dunia kita masih menggunakan badan, raga, tetapi nanti ketika hidup yang baru, raganya tidak kita bawa, kita hanya membawa jiwa. Dalam bentuk roh, kita akan menyatu dengan Sang Pencipta.
Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kenapa Yesus menyatakan hal-hal mendasar ini kepada Marta Maria yang sedang berkabung? Ada satu alasan, yakni karena Yesus prihatin terkadang ada orang tertentu yang membayangkan bahwa dirinya akan hidup selama-lamanya di dunia dan tidak pernah membayangkan bahwa suatu saat akan mengenal kematian. Karena merasa akan hidup terus-menerus, bahkan tidak pernah membayangkan adanya Tuhan, maka ia jatuh dalam kesombongan. Bahkan tanpa sadar ia kemaki, kemelindih, membodohi orang lain, kadang menghina orang lain, dan tidak disadar. Baru ketika menghadapi kematian, ia ketakutan luar biasa. Tetapi waktu sudah tidak ada lagi. Nah, Yesus prihatin dengan orang-orang tertentu yang kadang tidak rewes tentang hidup atau kematian, yang dipikir hanya yang nampak, hanya yang kelihatan, tetapi hal-hal rohani yang mestinya juga dipikir, dipersiapkan, bablas tidak. Yesus kasihan dengan orang-orang seperti itu. Hidup baru tidak pernah dipersiapkan dan kematian kadang dialami dengan sangat menakutkan. Maka atas dasar kondisi seperti itu, Yesus menyatakan beberapa tadi. Harapannya apa? Supaya para pengikut Kristus dan kita yang hidup di jalan ini, supaya pertama mensyukuri anugerah hidup yang diberikan Tuhan dan mencoba mengembangkan dengan hal-hal yang baik supaya hidup kita ini menjadi berkat. Yang kedua, dengan bijak menggunakan waktu yang diberikan Tuhan ini. Jatah waktu kita tidak sama. Ada yang cukup panjang, ada yang pendek. Silahkan tangkap kebijaksanaan ini. Gunakan waktu sebaik mungkin. Jangan mengira bahwa kita nanti meninggal di usia tua sekali, belum tentu. Bisa juga yang hari ini mendoakan almarhum ini, besok siang kita bisa juga didoakan seperti ini. Kematian kadang datang mendadak, maka harus digunakan dengan bijak, dengan tuntunan agama kita masing-masing, supaya apa? Kita memiliki disposisi batin yang suci. Dan yang ketiga, Yesus berharap supaya kita yang masih di dunia ini hendaklah selalu peduli kepada orang-orang yang telah meninggal. Jiwa mereka masih utuh, hidup tanpa raga, dan mereka butuh didoakan oleh yang masih hidup. Dan kalau tidak didoakan, ia terlalu lama berada di api penyucian. Kalau keluarganya lupa tidak mendoakan, dia menunggu bertahun-tahun, beratus-ratus tahun belum beralih kepada kemuliaan surgawi. Kenapa?